Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahda Nur Madaniyah. Saya dari kelompok 7 yang ingin menjelaskan tentang masalah penelitian. Baik, masalah penelitian merupakan suatu pondasi dalam melakukan suatu penelitian. Singkatnya, masalah penelitian adalah adanya kesengajaan antara harapan dengan kenyataan, teori dengan praktek yang seharusnya dengan yang terjadi. Menurut Ari Kunto, masalah itu merupakan bagian dari kebutuhan seseorang untuk dipecahkan. Penyebab orang ingin mengadakan penelitian adalah karena ia ingin mendapatkan jawaban dari masalah yang dihadapi. Sementara itu, Sadar Damayanti dan Hidayat mengatakan bahwa masalah adalah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan apa yang disebut dengan permasalahan penelitian adalah suara pembatasan fokus perhatian pada luang lingkupnya, sampai menimbulkan pertanyaan dalam diri orang-orang yang mencari permasalahan. Pendapat lain mengatakan bahwa masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih, yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban. Ketiga, pendapat mengenai definisi masalah. Maka penulisan menyimpulkan bahwa masalah adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan pertanyaan pada manusia, serta secara otomatis upaya untuk mencari suatu jawaban atas masalah yang dihadapi tersebut. Baik, masalah adalah titik tolak terpenting dalam melakukan sebuah penelitian. Karena tanpa adanya masalah, maka penelitian tidak akan terjadi ataupun berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan dalam rangka mengadakan sebuah penelitian adalah mencari tahu, memilih sebuah masalah untuk diteliti. Di dalam masalah penelitian, yang pertama ada sumber masalah. Sumber masalah adalah penelitian bisa berasal dari berbagai sumber. Menurut Macmillan dan Schumacher, masalah bisa bersumber dari observasi, hasil dedukasi dari suatu teori, ulasan kepustakaan, masalah sosial yang saat ini sedang terjadi, situasi praktis, dan juga bisa bersumber dari pengalaman pribadi. Masing-masing sumber dapat dijelaskan sebagaimana berikut. Yang pertama, observasi. Observasi adalah sumber yang paling kaya akan masalah penelitian. Kebanyakan keputusan praktis didasarkan atas praduga yang tidak didukung oleh data empiris. Masalah penelitian bisa diangkat dari hasil observasi. Terdapat suatu hubungan yang tertentu yang masih belum memiliki dasar penjelasan yang memadai dan cara-cara rutin yang di dalam melakukan suatu tindakan, didasarkan atas tradisi atau otoritas. Baik, yang kedua ada deduksi dari teori. Teori itu sendiri merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip-prinsip umum yang menerapnya selama belum dilakukan pengujian secara empiris. Penyelidikan terhadap suatu masalah yang diangkat berasal dari teori bermanfaat untuk memperoleh penjelasan secara empiris praktis tentang teori tersebut. Lalu yang ketiga, kepustakaan. Hasil dari penelitian kemungkinan dapat memberikan rekomendasi akan perlunya dilakukan suatu penelitian ulang atau replikasi. Baik dengan ataupun tanpa variasi, replikasi bisa meningkatkan validitas hasil penelitian dan kemampuan untuk menggeneralisasikan secara luas. Laporan penelitian tidak jarang juga menyampaikan suatu rekomendasi kepada peneliti lain mengenai apa saja yang perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Lalu yang keempat, masalah sosial. Masalah sosial bisa juga menjadi sumber masalah penelitian. Seperti seringnya terjadi berkelahi siswa antar sekolah, bisa memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan agama dan moral, serta pembinaan sikap disiplin, memunculkan pertanyaan tentang kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Lalu yang kelima, situasi praktis. Pada tahap pembuatan suatu keputusan tertentu tidak jarang mendesak untuk dilakukannya suatu penelitian evaluatif. Hasil penelitian ini sangat diperlukan guna dijadikan dasar dalam pembuatan keputusan yang lebih lanjut. Lalu yang keenam, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi bisa memunculkan masalah yang membutuhkan jawaban empiris guna mendapat pemahaman yang lebih mendalam.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kismina Farizan Aulia. Di sini saya dari kelompok 7 yang akan menyambung presentasi dari teman saya Nahda Nurmadania Afik. Ada masalah yang diteliti. Masalah yang diteliti ini termasuk dalam masalah kualitatif yang bersifat tentatif, dan perumusan masalah ini melalui fokus. Seperti yang dikemukakan kepada Sugiono, ada 3 permasalahan. Yang pertama itu masalah tetat. Masalah tetat itu masalah yang diteliti tepat dan tidak berubah karena apa yang disusun atau yang dimau itu sesuai dengan latar penelitian. Lalu yang kedua ada masalah berkembang. Masalah berkembang itu ketika sampai di latar penelitian ternyata ada hal-hal atau data baru yang sebelumnya tidak akan diduga-duga dan justru tidak diduga dan ternyata malah tidak ada. Yang ketiga itu ada masalah berubah total. Masalah berubah total itu jika penelitian sudah mengetahui kenyataannya di lapangan dan tidak sesuai dengan fokus masalah. Terima kasih. Halo, nama saya Cucu Haryati. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi penjelasan materi yang telah disampaikan teman saya. Di sini saya akan membahas tentang fokus dalam penelitian. Nah, batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Spradley dalam Sanapiah Faisal tahun 1988 mengemukakan 4 alternatif untuk menetapkan fokus. Yang pertama, menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. Informan di sini adalah dalam pendidikan seperti kepala sekolah, guru, orang tua, murid, pakar pendidikan, dan sebagainya. Terus yang kedua, menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu, organizing domain. Yaitu domain dalam pendidikan ini bisa kurikulum, proses belajar mengajar, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, manajemen, pembiayaan, sistem evaluasi, pandangan hidup, kompetensi, dan sebagainya. Lalu ketiga, ada menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk mengembangkan iptek. Temuan berarti sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dalam pendidikan misalnya menemukan metode mengajar matematika yang mudah dipahami dan menyenangkan, atau yang lainnya. Lalu keempat, ada menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. Penelitian ini bersifat pengembangan, yaitu ingin melengkapi dan memperluas teori yang telah ada. Lalu, fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat. Nah, manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial. Ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Nah, materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Zadida akan melanjutkan presentasi dari Cucu Haryati. Di sini ada pertanyaan dalam kualitatif. Yang pertama itu syarat pertanyaan penelitian. Pada hakikatnya, pertanyaan penelitian dirumuskan dengan melihat kesenjangan yang terjadi antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi, terus apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, yang terakhir apa yang diharapkan dan apa yang dicapai. Pertanyaan penelitian selalu diawali dengan munculnya masalah yang sering disebut dengan fenomena atau gejala tertentu. Tetapi tidak semua masalah bisa diajukan sebagai masalah penelitian. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar bisa diangkat sebagai masalah penelitian. Berdasarkan kajian referensi buku-buku, metodologi penelitian, setidaknya terdapat 7 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, tersedia data atau informasi untuk menjawabnya.
Yang kedua, data atau informasi tersebut memenuhi metode ilmiah seperti wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi, partisipasi, dan yang terakhir evaluasi atau tes. Kemudian yang ketiga, memenuhi persyaratan orisinalitas diketahui melalui pemetaan penelitian terdahulu. Yang keempat, memberikan sumbangan teoritik yang berarti bagi pembagian ilmu pengetahuan. Yang kelima, menyangkut isu kontroversial dan unik yang sedang hangat terjadi. Yang keenam, masalah tersebut memerlukan jawaban serta pemecahan segera, tetapi jawabannya belum diketahui masyarakat luas. Dan yang terakhir, masalah itu diajukan dalam batas minat atau bidang studi dan kemampuan peneliti. Untuk mencapai maksud tersebut, penelitian perlu melakukan pertanyaan reflektif sebagai pemandu. Ada beberapa pertanyaan awal untuk dijawab. Yang pertama, mengapa masalah tersebut penting untuk diangkat? Yang kedua, bagaimana kondisi di sekitar peristiwa, fakta, atau gejala yang akan diteliti? Yang ketiga, proses apa yang sebenarnya terjadi di sekitar peristiwa tersebut? Yang keempat, pengembangan atau pengesaran apa yang sedang berlangsung pada waktu peristiwa terjadi. Dan yang terakhir, apa manfaat penelitian tersebut bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat secara luas di masa yang akan datang. Selanjutnya ada 3 macam pertanyaan. Yang pertama itu adalah deskriptif, yaitu mendeskripsikan fenomena atau gejala yang diteliti apa adanya dengan mengajukan kata tanya apa. Contohnya itu, apa aja strategi yang dipakai kepala sekolah dalam memajukan sekolah yang dipimpinnya. Yang kedua adalah eksploratoris, yaitu memahami gejala atau fenomena secara mendalam dengan mengajukan kata tanya bagaimana. Contohnya, bagaimana model kepemimpinan kepala sekolah tersebut dalam upaya memajukan sekolah. Dan yang terakhir adalah explanatory, yaitu menjelaskan pola-pola yang terjadi terkait dengan fenomena yang dikaji dengan mengajukan pertanyaan apa ada hubungan atau korelasi pengaruh antara faktor X dan Y. Contohnya, bagaimana pengaruh model kepemimpinan otoriter terhadap kepatuhan staf? Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.